Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku. Nah, di video kali ini aku bakal nerusin video yang kemarin, yaitu tentang SNMPTN. Di video kali ini aku bakal share ke teman-teman semua tentang mahasiswa yang dulunya pernah SNMPTN dan keterima di universitas-universitas favorit yang ada di Indonesia. Di sini aku bakal nunjukin ke kalian nilai rapor dari mereka-mereka, terus rekam jejak alumninya itu seperti apa, apakah banyak alumni atau enggak di jurusan mereka yang mereka daftarin, ataukah ada alumni dari SMA yang berada di jurusan lain atau enggak, ataukah mereka melampirkan sertifikat atau tidak. Jangan lupa juga buat klik subscribe dan bunyiin tombol notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Nah teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa SNMPTN itu merupakan salah satu jalur ya yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah di SNMPTN ini terdapat beberapa faktor penilaian yang harus disertakan untuk penilaian di SNMPTN itu sendiri. Ada nilai rapor, rekam jejak alumni, lalu sertifikat atau piagam penghargaan, lalu pilihan keberapa sih letak dari jurusan dan universitas yang teman-teman daftari. Mengenai nilai rapor, pasti kita nggak usah meragukan lagi ya kalau bisa dikatakanlah semakin baik nilai rapor kita, semakin tinggi nilai rapor kita, kemungkinan besar untuk keterima di sana juga semakin tinggi. Lalu mengenai pilihan, nah pilihan ini kalau tahun aku dahulu, tahun 2018 itu kan ada 3 pilihan ya, 3 pilihan dan maksimal itu ada 2 universitas yang didaftari. Kalau untuk tahun-tahun setelah itu, setelah tahunku itu maksimal 2 pilihan sampai tahun sekarang juga. Nah, untuk pilihannya itu apabila kita milih di pilihan pertama, itu otomatis peluang kita masuk ke sana itu akan lebih besar gitu. Kalau misal kita menaruhnya di pilihan kedua, akan berkurang gitu peluang kita untuk masuk ke sana karena kuotanya akan semakin diperkecil. Aku dulu itu pernah ikut sosialisasi di universitasku waktu aku masih sekitar semester 2 atau 3 gitu. Pernah ikut sosialisasi di sana tentang SNMPTN gitu dan dari pihak universitas itu menyebutkan bahwa peluang untuk keterima di pilihan pertama itu lebih besar dibandingkan pilihan-pilihan di bawahnya gitu. Kalau sekarang kan berarti pilihan pertama sama kedua. Nah, kemungkinan itu, ini kemungkinan aja ya. Kalau di pilihan pertama, contohnya katakanlah kalau semisal di Statistika Undip akan diterima 10 orang gitu ya di SNMPTN. Berarti untuk di pilihan pertama itu bisa jadi 7 orang sendiri, lalu di pilihan kedua cuma diterima 3 orang kayak gitu. Selanjutnya yaitu rekam jejak dari alumni kita. Nah, semakin banyak alumni kita yang berada di universitas tersebut, apalagi jurusan tersebut, maka kemungkinan akan semakin besar juga kita keterima di sana. Apalagi kalau semisal kakak kelas kita yang sekolah atau kuliah di sana itu memiliki prestasi yang bagus, terus akademik yang bagus, kegiatan kemahasiswaannya juga mendukung. Nah, kemungkinan untuk kita keterima di universitas tersebut atau jurusan tersebut juga akan semakin besar. Selanjutnya ada sertifikat atau piagam penghargaan. Sertifikat atau piagam penghargaan ini hukumnya nggak wajib untuk teman-teman lampirkan. Jadi kalau semisal teman-teman nggak punya, nggak usah dilampirin, nggak apa-apa. Lalu kalau misal teman-teman punya, dilampirin aja gitu. Nah, untuk sertifikatnya yang seperti apa, teman-teman bisa menyertakan sertifikat apapun gitu. Baik itu yang linear dengan jurusan yang teman-teman pilih ataupun enggak gitu. Karena dari aku sendiri dulu itu melampirkan sertifikat yang lebih ke bahasa gitu, lebih ke ya kayak bahasa-bahasa gitulah. Dulu itu aku lombanya esai sama debat PAI gitu kan. Nah, itu kan nggak linear sama jurusanku yang statistika. Nah, tapi nggak apa-apa gitu, teman-teman lampirin aja karena universitas itu akan menambahkan nilai plus ke anak ini atau ke siswa ini atau ke calon pendaftar ini karena dia itu memiliki kelebihan di sini yang kemungkinan besar bisa memberikan peluang dia untuk tumbuh dan berkembang serta membanggakan universitas yang dia pilih. Untuk sertifikatnya bisa sertifikat perlombaan atau organisasi atau seminar kayak gitu. Nah, coba-coba aja gitu teman-teman masukin sertifikat terbaik menurut teman-teman yang teman-teman miliki.
Di video kali ini aku bakal bongkar kenapa teman-teman aku itu dulu bisa keterima di SNMPTN favorit. Selain itu juga, di sini aku bakal nyebutin nama teman aku serta akun Instagram teman aku, beberapa yang bersedia untuk disebutkan. Jadi buat kalian jangan di-skip video ini sampai selesai karena kalau mungkin ada dari mereka yang jurusannya pengen teman-teman masuki di universitas yang sama juga. So langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama ini ada teman aku dari Undip. Dia masuknya jalur SNMPTN, jelas ya, jalur SNMPTN Teknik Elektro angkatan 2018. Jadi dia masuknya itu waktu tahun 2018 keterima SNMPTN-nya. Nah, untuk Instagramnya nanti aku langsung tulis saja di sini ya, di video ini nanti teman-teman lihat aja. Nah, untuk keterimanya itu di pilihan pertama. Lalu untuk rata-rata rapornya itu semester 1 sampai semester 5 itu 88 atau 89 sekitar itu. Untuk alumni di jurusan tersebut, alumni di Teknik Elektro yang dari SMA-nya itu ada 1. Lalu alumni yang ada di Undip itu ada lebih dari 30 orang. Untuk sertifikat, nggak ada sertifikat yang dilampirin. Untuk akreditasi sekolah itu A, kayak gitu. Nah, perlu kita lihat teman-teman ini, temanku yang satu ini kayak peluangnya itu sangat besar banget ya. Yang pertama kita lihat dari pilihannya, dia itu di pilihan ke-1 gitu atau pilihan pertama. Jadi kemungkinan peluang dia untuk masuk ke Undip Teknik Elektro itu akan semakin besar juga. Kemudian lihat lagi rata-rata rapornya ini cukup tinggi gitu ya, 88 atau 89. Nah, itu mendekati 90. Nah, itu sudah cukup tinggi banget. Terus alumni di jurusan tersebut itu ada 1 orang dan alumni yang ada di universitas lebih dari 30 orang. Berarti kan bisa 40, 50, bahkan 100 kayak gitu ya. Terus akreditasi sekolahnya juga A. Nah, jadi kemungkinan untuk masuk ke sana juga sangat besar gitu ya. Jadi good job. Untuk teman aku yang kedua, ini ada dari kedokteran gigi Universitas Diponegoro juga. Angkatan 2018. Jadi dia masuk di Undip itu tahun 2018. Namanya Maharani. Nanti teman-teman bisa lihat Instagramnya di sini. Nah, lalu untuk rata-rata rapornya semester 1 sampai semester 5 ini rata-rata tingkat dewa sih ya. Rata-ratanya 91, jadi sangat tinggi banget ya. Terus alumni di jurusan tersebut nggak ada. Alumni di Undip ada lebih dari 30, jadi banyak ya. Lalu untuk sertifikatnya dia melampirkan 1 sertifikat, yaitu sertifikat Lomba Duta Wisata. Untuk tingkatnya nggak disebutin, jadi cuma sertifikat Lomba Duta Wisata gitu aja. Untuk akreditasi sekolahnya A gitu. Nah, jadi di sini ya no comment gitu ya, karena ya rata-ratanya udah tinggi, pilihan juga di pilihan 1, alumni di Universitas Diponegoro juga banyak, ada sertifikat juga, akreditasi sekolah juga A. Nah, untuk teman aku yang selanjutnya nih ada dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Nama teman aku ini Sumi Jayanti. Teman-teman bisa follow juga di sini. Nah, dia ini keterima di Teknologi Hasil Perairan atau THP ya. Ya benar nggak sih THP singkatannya? Kalau salah aku di komen di bawah ya teman-teman. Nah, untuk teman aku ini keterima di pilihan kedua gitu, pilihan kedua. Dan waktu itu tuh ada 3 pilihan ya, jadi ada pilihan 1, pilihan 2, sama pilihan 3 waktu di SNMPTN 2018. Terus untuk rata-rata semester 1 sampai semester 5 itu ada nilainya 87. Ya cukup tinggi juga. Alumni di jurusan tersebut nggak ada. Nah, namun untuk alumni di IPB sendiri ada sekitar 10 sampai 30 orang. Terus untuk sertifikatnya nggak ada. Untuk akreditasi sekolah A. Nah, di sini itu kita bisa lihat kalau teman aku ini rata-ratanya cukup tinggi gitu ya, mendekati 90 lah. Ya bisa dikatakan cukup tinggi gitu ya. Nah, terus untuk alumni juga lumayan yang ada di sana. Akreditasi sekolah juga A. Dan berada di pilihan kedua, jadi kemungkinan lolos juga mungkin bisa lolos gitu. Tapi good job buat teman aku bisa lolos sampai ke IPB. Terus selanjutnya ada dari jurusan aku sendiri. Ini dari Statistika Undip, tapi beliau ini angkatan 2017. Namanya Mas Liki. Instagramnya di sini. Lalu beliau ini keterima di pilihan pertama. Untuk rata-ratanya sekitar 87. Nggak ada alumni di jurusan tersebut. Nah, untuk alumni yang di Undip itu ada lebih dari 30 orang, jadi udah cukup banyak. Nggak ada sertifikat akreditasi sekolah A.
Jadi ya bisa kita lihat ya, rata-ratanya sudah cukup untuk mendaftar di sini kalau menurut aku. Lalu sertifikat nggak ada, tapi alumni banyak, akreditasi sekolah juga A, lalu pilihannya pertama. Jadi kemungkinan untuk keterima itu ya semakin tinggi gitu ya. Lalu selanjutnya ada teman aku yang nggak mau disebutin Instagramnya, jadi tanpa nama aja. Di sini teman aku dari Undip lagi. Itu ada teknik mesin Universitas Diponegoro angkatan 2018. Nah, dia ini keterima di pilihan kedua. Untuk rata-rata semester 1 sampai semester 5 kira-kira 88. Ya, sekitar 88. Lalu alumni di jurusan tersebut ada 1 orang. Untuk alumni di Undip sendiri pada SNMPTN sebelumnya itu ada 10 sampai 30 orang. Namun untuk keseluruhannya yang ada di Undip itu ada lebih dari 30 orang. Nah, jadi udah banyak banget ya. Terus untuk sertifikatnya nggak ada. Lalu untuk akreditasi sekolah A. Kita lanjut ke teman aku yang selanjutnya. Ini sangat menarik sekali sih ya. Nggak mau disebutin namanya juga teman aku dan Instagramnya. Nah, ini tuh dari jurusan kimia Undip angkatan 2018, satu fakultas dengan aku. Nah, dia itu diterima di pilihan ketiga gitu, sama kayak aku. Selanjutnya rata-rata semester 1 sampai semester 5 itu 82. Sekitar 82. Alumni di jurusan nggak ada, alumni di Undip kurang dari 10 orang. Lalu untuk sertifikat nggak ada, akreditasi sekolah A gitu. Nah, di sini itu kayak ini ya, aku juga bingung kenapa teman aku bisa keterima, karena ya jelas ya rata-ratanya juga ya cukup tapi tidak terlalu tinggi. Dan teman aku sendiri ini bilang ke aku gitu waktu aku tanyain buat ngisi data ini, oh ternyata rata-ratanya 82 gitu, alumninya juga sedikit gitu kan. Nah, terus aku kan, lah kok bisa gitu. Tapi kita kan juga nggak tahu juga kan sistem penilaian di masing-masing PTN ataupun pihak yang menyeleksi itu kayak gimana gitu. Jadi ya segala kemungkinan itu bisa aja terjadi kayak teman aku ini. Oke, next ada teman aku dari Undip juga. Dia ini jurusan hukum. Nah, ini bagi anak-anak soshum yang pengen masuk hukum, angkatan 2018. Namanya Adila Cindy, untuk Instagramnya bisa dilihat di sini. Nah, dia ini keterima di pilihan pertama. Untuk rata-rata rapornya, wow, rata-ratanya 93. Lalu untuk alumni di jurusan ada 2, alumni di universitas lebih dari 30. Untuk sertifikat nggak ada, akreditasi sekolah A. Selanjutnya ada teman aku dari ITB atau Institut Teknologi Bandung, namanya Mas Imam. Instagramnya bisa dilihat di sini. Beliau angkatan 17, jadi masuk SNMPTN tahun 2017. Di ITB jurusannya PWK atau Perencanaan Wilayah dan Kota kayak gitu. Nah, untuk Mas Imam sendiri daftarnya di pilihan pertama, jadi otomatis peluangnya juga lebih besar untuk keterima. Lalu selanjutnya untuk rata-rata rapor, ini juga nggak usah ditanyain lagi ya, rata-rata rapornya 91. Lalu selanjutnya alumni di jurusan untuk angkatan atasku, berarti angkatan Mas Imam di atasnya itu ada angkatan 2016, jadi yang keterima di tahun 2016 itu ada 1 orang. Lalu setelah Mas Imam, jadi angkatan 2018 itu yang keterima 3 orang gitu. Nah, jadi Mas Imam dan alumninya ini membawa berkah nih ke adik-adiknya ya. Sip. Nah, lalu selanjutnya untuk alumni yang sekolah atau kuliah di universitas tersebut di ITB itu ada lebih dari 30. Nah, ini udah besar banget ya juga peluangnya. Udah ada alumni pilihan pertama, nilainya juga bagus. Ada 3 sertifikat yang dilampirin. Untuk sertifikat yang pertama, sertifikatnya tahun 2015. Ini sebutin lengkap banget. Makasih buat Mas Imam yang udah nyebutin lengkap sekali. Untuk sertifikat pertama nih teman-teman, itu dari finalis National Geography Olympiad University of Indonesia. Terus sertifikat kedua tahun 2016, semifinalis National Geography Olympiad dari Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu di tahun 2016 lagi, 6th place National Geography Olympiad University of Indonesia. Nah, jadi yang semula ada finalis, ada semifinalis, lalu ada
juara 6 ya, juara 6 atau harapan ketiga berarti ya. Di tingkat nasional semua. Jadi mantap. Untuk akreditasi sekolahnya A. Dan menurut aku ini nggak usah dibahas lagi ya. Kenapa bisa keterima? Karena sudah sangat mantap sekali. Oke, selanjutnya ada teman aku dari Undip lagi. Namanya Margareta. Untuk Instagramnya bisa dilihat ya teman-teman. Teman aku ini keterimanya di Kesehatan Masyarakat atau FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip angkatan 2018. Nah, dia ini keterima di pilihan pertama, jadi otomatis peluangnya juga besar. Untuk rata-ratanya 93,5, sekitar kalau nggak salah 93,5 gitu kata temen aku ya, 93,5. Terus alumni di jurusan itu ada 2. Untuk alumni di universitas, untuk SNMPTN tahun lalu itu ada yang keterima di Undip kurang dari 10 orang, kurang lebih seperti itu, kira-kira segitu ya. Terus untuk yang alumni secara keseluruhan itu ada lebih dari 30 orang yang ada di Undip. Untuk sertifikat nggak ada, untuk akreditasi sekolah A. Nah ini aku juga no comment sih ya, karena udah jelas-jelas nilainya bagus, pilihan pertama, alumninya juga ada yang di jurusan dan ada di universitas tersebut, itu banyak. Langsung saja kita next, ini ada teman aku dari Universitas Brawijaya atau UB, namanya Azizah. Untuk Instagramnya bisa dilihat juga. Ini dari jurusan peternakan, Universitas Brawijaya angkatan 2018. Nah untuk Azizah sendiri teman aku ini daftarnya di pilihan pertama, keterima di pilihan pertama. Untuk rata-ratanya 83. Lalu alumni di jurusan nggak ada, alumni di UB sendiri kurang dari 10 orang. Untuk sertifikatnya ada 2, yaitu juara basket kabupaten, jadi tingkat kabupaten dia juara basket, tim ya, tim basket. Lalu selanjutnya ada debat PAI. Nah ini lombanya bareng aku sih ya. Makasih Aziza. Untuk akreditasinya sekolahnya A. Selanjutnya ada teman aku juga diterima di Undip angkatan 2018, jurusannya teknologi pangan atau Tekpang. Namanya Rara, Instagramnya bisa dilihat teman-teman. Nah untuk pilihannya dia diterima di pilihan pertama, lalu rata-rata semester 1 sampai semester 5 sekitar 87. Untuk alumni di jurusan ada 2. Untuk alumni yang keterima di universitas tersebut di Undip waktu SNMPTN tahun lalu kurang dari 10, tapi keseluruhannya lebih dari 30 alumni. Jadi ya sudah cukup banyak ya. Di jurusan tersebut juga ada 2 orang. Rata-ratanya juga bagus. Pilihannya juga pilihan 1. Sertifikat nggak ada. Akreditasi sekolah A. Nah jadi ya kemungkinan lolos juga tinggi. Selanjutnya ini ada teman aku dari UGM, dari Universitas Gadjah Mada, yang dulunya aku daftarin di pilihan kedua. Ternyata teman aku keterima di sini. Beliau nggak mau disebutin namanya ataupun Instagramnya, jadi teman-teman bisa lihat nilainya aja dan analisis lainnya gitu ya. Nah di sini teman aku daftarnya di Matematika UGM. Beliau masuknya angkatan 2018, keterima di pilihan pertama, jadi daftarnya di pilihan ke-1, jadi otomatis peluangnya juga besar untuk keterima di sana. Untuk rata-ratanya juga rata-rata tingkat dewa nih teman-teman, sekitar 92 atau lebih. Pantesan aku nggak keterima ya kemarin ya. Terus untuk alumni yang ada di sana itu ada 1 orang yang ada di jurusan itu, ada kurang lebih 1 orang, tapi udah lama banget. Lalu untuk alumni di UGM sendiri keseluruhan itu lebih dari 30 orang. Nah jadi udah cukup banyak ya teman-teman ya. Untuk sertifikat, dia melampirkan sertifikat OSK atau Olimpiade Sains Kabupaten. Untuk mapelnya nggak disebutin mapel apa, tapi dia cuma nyebutin sertifikat OSK. Untuk akreditasi sekolah A. Ini nggak sah dikomentari lagi karena sudah cukup jelas. Good job. Selanjutnya ada teman aku dari Undip, jurusan manajemen. Ini Soshum buat teman-teman Soshum nih. Manajemen Undip angkatan 2018. Teman aku nggak mau disebutin nama maupun Instagramnya. Lalu untuk pilihan, dia lupa pilihan keberapa. Lupa pilihan keberapa. Untuk rata-ratanya sekitar 80-an atau lebih. Lalu untuk alumninya yang ada di manajemen itu nggak ada. Untuk alumni
di Undip kurang dari 10. Ini dia nggak nyebutin kurang dari 10 itu yang keterima di SNMPTN tahun lalu ataupun secara keseluruhan. Untuk akreditasi sekolah A. Lalu kita lanjut ke yang terakhir. Ini ada temen aku dari Undip juga, angkatan 2018, keterimanya di administrasi publik. Nah, buat teman-teman sosum nih yang pengen ke administrasi publik, bisa banget simak ini dengan seksama ya. Untuk namanya dan Instagramnya temen aku nggak berkenan untuk disebutin. Untuk pilihannya keterima di pilihan pertama, jadi otomatis peluangnya juga gede untuk keterima. Untuk rata-rata rapornya 87,4, kurang lebih 87,4. Terus untuk alumni yang keterima di sana, ada di administrasi publik itu ada 1 orang. Lalu untuk alumni secara keseluruhan di Undip itu lebih dari 30 orang. Sertifikat nggak ada. Untuk akreditasi sekolah A. Nah, jadi ya jelas ya ini teman-teman aku ini rata-ratanya cukup tinggi. Untuk pilihannya, pilihan pertama otomatis peluangnya gede, alumninya juga ada di jurusan, ada di universitas lebih dari 30 orang. Jadi ya cukup banyak gitu. Meskipun nggak ada sertifikat, tapi hal lainnya juga mendukung. Oke teman-teman, itu semua yang pengen aku sampaikan ke teman-teman tentang bongkar-bongkar nih nilai ataupun sertifikat ataupun rekam jejak dari teman-teman aku semua yang keterima di SNMPTN tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Nah, jadi sekali lagi teman-teman jangan jadikan sebagai patokan utama, jadikan referensi aja. Pasti teman-teman paham lah maksudku seperti apa. Nah, oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan semangat untuk SNMPTN tahun ini. Semoga teman-teman keterima semua, dan meskipun teman-teman nggak keterima, semoga keterima di SBMPTN ataupun UM ataupun di ujian-ujian lainnya. Semangat buat teman-teman yang berjuang di PTN tahun ini. Semoga kalian sukses selalu. Dan sekian video kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa buat klik subscribe dan bunyiin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya yang bermanfaat tentunya. Oke, see you the next video. Bye-bye.